Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di kajian kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma ya Allah warzuqna fahma. Alhamdulillah teman-teman, insyaallah pada kali ini saya ingin sedikit membahas singkat tentang mengapa sih kita hanya boleh mengalirkan segala sesuatu yang halal dan thayyib saja pada urat-urat nadi kita, terutama anak-anak kita. Kenapa? Gitu ya. Nah, berarti kalau ada kenapanya, berarti ada urgensi di sana, ada kepentingan atau keutamaan yang harus betul-betul kita aware atau kita perhatikan terkait hal tersebut, ya. Jelas Allah memerintahkan kita untuk mengkonsumsi segala sesuatu hanya yang halal dan yang thayyib, seperti yang di salah satunya adalah yang Allah perintahkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baca, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahannya, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Gitu ya, jelas. Dan banyak juga di ayat-ayat yang lain yang Allah betul-betul perintahkan kita hanya untuk mengkonsumsi yang halal dan yang baik, yang halal dan yang thayyib, halalan thayyibah. Kenapa? Begitu ya. Karena segala sesuatu yang masuk, ya, itu akan mempengaruhi segala sesuatu yang keluar. Output dari segala sesuatu itu tergantung dari inputnya, begitu ya. Hubungannya dengan makanan, maka jika makanan yang kita konsumsi, yang anak-anak kita konsumsi ini halal, maka insya Allah yang keluar dari diri mereka pun adalah sesuatu yang baik, yang ma'ruf, yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mata mereka nanti melihat, bagaimana mulut mereka nanti berbicara, bagaimana nanti mereka menyaring pendengaran mereka bisa menyaring begitu ya, mana yang patut didengar dan mana yang tidak patut didengar. Ya, mereka tahu tangannya harus berayun ke hal yang mana, yang kanan atau yang kiri, yang baik atau yang buruk. Mereka tahu langkah kaki ini harus mengarah kemana, yang baik atau yang buruk. Insya Allah, jika yang dimakan adalah sesuatu yang halal lagi thayyib, lagi baik, maka yang keluar pun akan menjadi amalan-amalan soleh. Sebaliknya, ketika yang masuk adalah hal-hal yang haram, yang tidak Allah ridhoi, maka Allah biarkan selebihnya, Allah terserahkan pada orang tersebut, dan yang keluar pun segala sesuatu yang mungkin tidak kita suka. Yang keluar adalah hal-hal yang haram, yang dilihat adalah hal-hal yang haram, yang diucapkan adalah hal-hal yang tidak patut diucapkan. Omongan yang kotor, yang jorok, yang tidak sopan kepada orang yang lebih tua, yang menghina terhadap yang lebih muda, na'udzubillah. Mereka akan ringan mengayunkan tangannya untuk hal-hal yang menyakiti orang lain mungkin. Mereka akan mudah sekali tanpa pikir panjang menuju tempat-tempat yang maksiat, na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini harus mulai kita waspadai atau kita harus concern betul, aware betul dengan hal ini,
ya, karena kita memposisikan diri sebagai orang tua, anak-anak kita adalah amanah dari Allah yang kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, dan harapan kita pula anak-anak kita kelak adalah menjadi anak yang solih, solihah. Salah satu ikhtiar kita adalah memberi mereka asupan makanan atau konsumsi yang halal dan thayyib, sehingga segaris lurus atau seiringan dengan cita-cita kita untuk membentuk mereka menjadi generasi yang soleh dan solehah yang kita harapkan doa-doanya mereka itu nanti ketika kita sudah meninggal, begitu, nggih. Ada satu kisah ketika saya mengikuti seminar begitu ya, tentang makanan halal ini gitu. Ada seorang bapak memiliki seorang putri yang cantik, yang lembut, yang solihah begitu ya. Nggak pernah yang namanya ngeyel ya. Tapi suatu ketika mungkin sekali dua kali dia ngeyel, bapaknya masih namanya anak-anak begitu ya. Tapi lama-kelamaan dia terus menunjukkan karakter ngeyel tersebut gitu, sehingga si bapak ini mulai menemukan kesalahan, ini ada yang nggak beres nih sama nih anak, nggak karakternya seperti ini gitu. Karena beliau adalah orang yang concern terhadap asupan-asupan makanan anak-anaknya begitu, beliau langsung tanya, "Nak, kemarin kamu jajan apa? Atau kemarin-kemarin kamu makan apa?" gitu ya. Dan ternyata ketika ditanya si anak ini aku dikasih om ini rambutan, Om Fulan begitu ya, dikasih Om Fulan ini rambutan Pak gitu. Rambutannya dapat dari mana? Itu ngambil di pohonnya Pak As misal gitu ya. Nah terus udah ketemulah istilahnya titik dari permasalahannya tersebut. Dinasehatilah si anak bahwasanya ketika kita mengambil milik orang lain dan tidak izin terlebih dahulu, maka itu mencuri nak, kayak gitu. Nanti menjadi asupan yang tidak baik ke dalam tubuh kita, itu adalah haram karena jalan yang diambil untuk mendapatkannya bukan jalan yang diridhoi oleh Allah, begitu ya. Sedikit demi sedikit sang orang tua kemudian mengembalikan lagi ya, berusaha berikhtiar untuk mengembalikan lagi dengan karakter si anak yang manut, nggak ngeyel, dan qadarullah biiznillah, Allah ridhoi, Allah mudahkan si kecil menjadi perempuan yang cantik kembali dengan karakter yang manut dan solihah gitu ya, seperti sedia kala. Jadi kurang lebih seperti itu. Nggak mungkin kan Bu Ibu ya kita pengen anak-anak kita kemudian memiliki perilaku, akhlak, adab atau terlebih tauhid ya, akidah yang kurang betul, kan kita sama sekali tidak menginginkan hal tersebut. Maka kita perlu berupaya sungguh-sungguh menjaga apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita, begitu ya, sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, dua kategori ini tadi, halal dan thayyib, harus kita penuhi dalam makanan anak-anak kita. Halal itu berarti hubungannya dengan komposisi ya, komposisi yang ada di dalam makanan tersebut, begitu. Kita pastikan ingredientnya semuanya itu adalah halal, tidak ada bahan-bahan yang Allah haramkan, begitu ya. Nah, ketika kita masak sendiri di rumah gitu, ya kita pastikan seluruh minyaknya, perangkatnya gitu ya, bahan-bahannya sudah pasti itu tidak berasal dari hal-hal yang diharamkan Allah dan tidak terkontaminasi. Bahkan hanya terkontaminasi saja pun kita harus waspada dengan hal ini. Maksudnya terkontaminasi bagaimana? Contoh, sama kita mau bikin masak daging bistik gitu ya Bu, kita harus menggiling dulu nih dagingnya gitu ya. Nah, penggilingan di pasar itu sekarang sudah sangat merebak dengan penggilingan umum gitu ya. Pasti mereka karena memang jasa penggilingan ya, mereka semakin banyak orang yang
menggunakan jasa mereka, mereka semakin untung gitu ya, tanpa mempedulikan daging apa yang digiling ini gitu ya. Dan wabil khusus di Jogja ini gitu ya, kami ini harus waspada karena banyak sekali sekarang itu di Jogja, terlebih ada suatu pasar gitu ya yang memang terkenal di Jogja, penggilingannya itu udah campur antara daging sapi, ayam, dan daging babi, karena banyak juga produsen-produsen apa ini namanya bakso gitu ya, yang mencampur daging mereka, bukan asli lagi daging sapi mungkin ya, tapi ada campurannya hal-hal yang haram tersebut. Nah, itu mereka gilingnya di pasar gitu. Padahal kalau udah daging tersebut ya masuk ke dalam mesinnya, kan berarti masih ada, pasti ada apa, daging-daging yang tertinggal kan ya, masih ada serabut-serabutnya. Nah, kalau keikutan ke daging-daging kita, nah itu akhirnya daging kita menjadi sesuatu yang haram, padahal aslinya kita menggilingkan itu daging sapi murni begitu ya. Nah, itulah yang kemudian harus kita waspadai. Kalau bisa betul-betul kita mungkin kenal sama orang yang punya penggilingannya, atau kita lihat apa nih namanya orang penggilingannya itu muslim begitu ya, kita lihat gilingannya bersih, atau kalau kita berkenan untuk bertanya, maka tanyakan saja ya, Bu, ini menerima penggilingan seluruh daging atau tertentu ya, begitu. Tanyakan secara sopan. Kita nggak berniat untuk menyinggung, tapi kita menjaga diri kita dari segala sesuatu yang Allah tidak suka atau yang Allah haramkan. Seperti itu, nggih. Jadi apa namanya, kita harus betul-betul waspada. Paling aman memang kita punya chopper sendiri gitu ya di rumah. Apalagi kalau kita istilahnya untuk masak sehari-hari di rumah aja, nggak untuk hajatan dan lain sebagainya, maka kita paling butuhnya sedikit-sedikit ya, maka kita bisa pakai chopper yang untuk konsumsi kita sendiri gitu ya. Kalau memang kita pas Idul Adha mungkin mau giling banyak ya, kalau pakai chopper nanti cepat rusak gitu ya choppernya, maka ya itu tadi, ikhtiar kita adalah memastikan begitu ya, kalau enggak kenal sama pemiliknya begitu, bahwa penggilingannya memang betul-betul dikhususkan untuk daging-daging yang halal gitu ya. Begitu juga kalau kita jajan di warung ibu-ibu ya, atau jajan-jajanan apa mungkin bakpao ya kan. Kalau sekarang kita sering ya ada bakpao halal loh gitu kan. Nah, kalau memang dia sudah bicara halal ya, walaupun belum tertera di gerobaknya atau di mana itu dari MUI, ya udah kita percaya aja gitu bahwa memang dari produsennya belum mampu untuk mendaftarkan ke MUI, tapi dia menjamin bahwa itu halal. Nah, kita kan nggak punya kemampuan apa-apa untuk mengecek ini bahannya semuanya. Nah, ketika dia sudah ada informasi bahwa produknya halal, bismillah, insya Allah kita tawakal dengan apa yang diinformasikan tersebut. Begitu juga ketika kita masuk ke warung bakso, ke warung sate dan lain sebagainya, kadang-kadang di apa tuh namanya, ininya, bannernya tuh sudah ada tulisan halal gitu, walaupun halalnya bukan halal MUI, mereka bikin sendiri gitu, tapi itu adalah salah satu ikhtiar mereka juga untuk menginformasikan ke kita bahwa insya Allah yang dipakai semua bahannya adalah halal, sehingga kita juga bisa lebih tenang untuk makan di warung tersebut begitu ya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan dua warung, yang satu ada tanda halalnya, yang satu nggak ada, maka insya Allah bismillah kita akan lebih apa namanya, nyaman gitu ya, tidak khawatir dan tidak ragu ketika masuk ke yang ada tanda halalnya gitu ya. Baik, begitu juga kalau kita belikan snack nih untuk anak-anak kita ya ibu-ibu, kita mungkin belanja bulanan begitu ya, kemudian kita sekalian
stok snack gitu buat anak-anak ya, maka jangan lupa untuk dicek ya. Kalau snack ini sudah banyak yang ada label MUI-nya, maka paling aman kita cari aja yang udah ada label MUI-nya ya, halal dari MUI tersebut gitu ya. Udah itu paling aman, menyangkut daripada ikhtiar kita menjadikan anak kita soleh dan solihah, dan kewajiban kita dititipi amanah anak ini, jadi kita nanti bisa mempertanggungjawabkan di hadap Allah terkait juga dengan yang tadi ada di Quran surat Al-Baqarah. Kewajiban kita adalah hanya mengkonsumsi yang halal dan yang baik. Baik, toyib begitu ya. Itu adalah poin yang pertama, halal. Kalau yang kedua, toyib itu berkaitan dengan bagaimana cara kita mendapatkan rezeki tersebut. Begitu ya, bagaimana kita mendapatkan makanan tersebut, atau bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang untuk membeli makanan tersebut. Ini juga menjadi faktor toyib daripada makanan, begitu ya. Makanannya halal, semuanya halal gitu ya, bahan komposisinya halal, tapi kita ambil dengan cara mencuri, ya itu tadi kayak kisah rambutan itu tadi ya. Jadinya itu halal, outputnya juga ada efek gitu loh yang keluar dalam perlakuan sehari-hari gitu ya. Kalau kita lihat mungkin anak-anak yang ngeyelan atau mungkin yang bicaranya kotor-kotor, maka coba deh dilihat dari segi makanannya apakah sudah sesuai halal haramnya, halal toyibnya begitu. Siapa tahu dari segi itu yang bisa kita benahi sehingga si anak ini kemudian pelan-pelan bisa makin baik sambil terus kita doakan, sambil terus kita nasihati dengan hal-hal yang baik begitu ya, dengan cara yang baik pula begitu ya. Orang tua bagaimana cara mendapatkannya pun juga harus waspada. Kita juga harus betul-betul bekerja mencari uang ini lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala itu berarti udah gak berani-berani deh. Kalau Allah gak boleh itu kita gak berani-berani menyentuh atau nyoba sedikit aja udah gak berani. Udah mendingan enggak gitu ya. Karena jadinya itu akan lebih parah gitu ya, jadinya ini akan lebih parah. Di dalam hadis dikatakan bahwasanya ketika orang mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka lebih baik dia dibakar dengan api neraka. Jadi dibakar dengan api neraka itu sesuai dengan porsi makanannya itu lebih baik ya, daripada terus kebelanjur itu loh makan haram, karena nanti jadinya siksa nerakanya itu lebih dari apa yang hanya dimakannya saja gitu. Makanya cuman sebiji rambutan istilahnya ya. Tapi kalau kita biarkan ya, keburukan-keburukan yang keluar ya itu nanti berakibat pada siksa neraka yang porsinya lebih daripada sebiji rambutan begitu ya. Jadi mending istilahnya sebiji rambutan ini kita ganti dengan istilahnya kita marahin gitu ya. Awas kamu ya nak, kalau sekali-kali mendingan seperti itu sudah lebih baik. Tapi tidak harus ya, tidak harus. Kita masih bisa banyak jalan untuk kemudian menasehati anak-anak kita untuk tidak menerima sesuatu yang diambil dari jalan yang tidak baik. Baik, jadi seperti itu. Dan sekarang juga perlu diwaspadai jalan untuk mencari uang yang tidak halal itu juga banyak sekali. Dan kadang-kadang karena ini adalah akhir zaman ya, zamannya fitnah, dajjalnya belum ada tapi fitnahnya udah merajalela ya, maka kita minta perlindungan pada Allah agar betul-betul mata hati kita ini dijauhkan dari hal-hal yang bersifat syubhat, sehingga yang kita dapatkan, yang kita ikhtiari pekerjaan kita sehari-hari adalah betul-betul 100% yang Allah ridhoi, dan apa yang kita hasilkan pun menjadi 100% rezeki yang halal, yang barokah, yang berkah ya. Keberkahan itu berarti seberapapun itu adanya akan mendekatkan kita pada surga. Begitu. Nggih. Jadi bisa disampaikan juga nanti untuk
per ini loh Bu, musyawarah gitu ya, keluarga atau musyawarah dengan suami gitu, bicara-bicara, ya udah oke kan kerjaannya gitu. Kalau kita sudah bisa memastikan pekerjaan suami-suami kita ini adalah pekerjaan yang halal, yang baik, oke istiqomahlah di situ ya. Insya Allah nanti semuanya menjadi keberkahan gitu ya. Kalau nanti ada income lagi yang lain, pastikan lagi itu sesuatu yang baik lagi, sesuatu yang yang toyib gitu ya, yang jalannya adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan kita mungkin pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut dengan riba, naudzubillah, jangan sampai ya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang kemudian di dalamnya adalah menipu orang, naudzubillah, jangan sampai ya. Kayaknya sih kita berjas atau berdasi gitu ya, akan tetapi ternyata terselubung di dalamnya adalah praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah, penipuan, kecurangan, riba, judi dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang tidak diridhoinya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman dan sahabat-sahabat, bunda-bunda semuanya di sini. Semoga betul-betul Allah beri kekuatan pada kita dan kemudahan ya, tidak didekatkan dengan hal-hal yang syubhat ya, yang datang kepada diri kita, kehidupan kita, seluruh keluarga kita adalah hal-hal yang Allah ridhoi, yang manfaat, yang selalu membawa pada keberkahan, kebarokahan, membawa kita pada jannahnya kelak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.